Tes cek. Kayaknya ini dibuka aja kali ya. Aku tertarik. Tes cek HNI sedunia. Belum ada di sini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Agen HNI dimanapun berada, biasanya saya kalau hari Senin menyapa teman-teman dengan sebutan Happy Monday Mama, karena saya punya program Happy Monday Mama, dan spesialnya hari ini Happy Monday Mama saya kita gabung dengan programnya Sales ya. Program Sales yang luar biasa, memberikan kuliah online setiap hari untuk seluruh agen HNI dimanapun berada. Di tengah hari ini kita penuh dengan masa-masa penuh tantangan. Nah ya, jadi izinkan saya menyapa seluruh emak, mama, mami ya, mama dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan hari ini dalam kondisi yang terbaik ya, yang sehat, yang semangat, penuh antusias insya Allah ya, tidak mengurangi semangat kita. Teman-teman sekalian, seperti mungkin yang teman-teman sudah dapat kabar ya, dapat info, dapat kabarnya kemarin keluarga besar HNI sedang berduka ya. 2 hari berturut-turut kemarin kami kehilangan sosok orang tua kami, yaitu ibunda dari LED Nurhayati Abbas di Bekasi, dan baru kemarin pula teman kami, Ananda kami ya, Ananda Aga, putra sematawayang dari Bu Pepi ya, Pak Sony Solihin, juga menghadap Allah ya subhanahu wa ta'ala. Dan untuk itu teman-teman sekalian, agen HNI dimanapun Anda berada, saya boleh request pagi ini sebelum kita mulai kelas online kita, saya ingin request kita menundukkan hati kita sebentar saja untuk memberikan Al-Fatihah. Kita doakan mudah-mudahan semua dosa diampuni Allah, semua amal diterima Allah, dan Allah pasti memberikan ganti yang terbaik. Kemudian kita doakan untuk rekan-rekan kita, partner terbaik kita, leader kita, Bu Nurhayati Abbas, Pak Faisal Medlar, Ibu Pepi Puspa, dan Pak Sony Solihin. Allah berikan kekuatan, kesabaran, karena sesungguhnya tidak ada ujian ya yang Allah kasih, melainkan seorang hamba itu mampu melewati dan mampu melewati ujian tersebut. Kita tundukkan hati kita sebentar saja, kita bacakan Al-Fatihah. Bismillah. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, hari ini tidak ada alasan untuk Anda dimanapun berada, siapapun Anda agen HNI, untuk tidak merasa semangat ya. Alhamdulillah di Cikarang lagi cerah setelah kemarin sore hujan ya, diguyur hujan. Alhamdulillah hari ini cerah banget. Kita habis jemur-jemur ya, biasa kita jemur-jemur, kita udah minum herba, kita sudah olahraga pagi. Nah hari ini kita siap-siap di depan Facebooknya ya, depan Facebooknya. Jangan lupa siapkan buku TMB-nya ya, siapkan buku TMB-nya, buku TMB-nya disiapkan, kemudian power bank-nya disiapkan, kali aja nanti di tengah jalan handphonenya lowbat ya. Jadi teman-teman sekalian, insya Allah hari ini saya ingin berbagi, ingin sharing ya tentang salah satu tema yang sangat menarik ada di HNI, yaitu tentang jagoan kampung. Nah, jagoan kampung ya, atau kita biasa singkat dengan Jaka. Nah, lebih khususnya lagi kemarin judul saya Emak Jaka membangun kerajaan bisnis rumahan bersama HNI. Jadi judulnya luar biasa ya. Emak Jaka ini bukan berarti emaknya si Jaka ya, atau
cuman Anda yang punya anak namanya Jaka, bukan. Jadi Emak Jaka maksudnya seorang mama yang bisa sukses bersama HNI dengan konsep jagoan kampung, ya. Kenapa saya bilang membangun kerajaan bisnis rumahan? Jadi teman-teman bayangin ya, yang namanya kerajaan gimana sih, besar banget ya, membangun kerajaan bisnis rumahan. Jadi ternyata dengan konsep Jaka ini bersama HNI, ya, padu padan antara luar biasanya sistem super sistemnya HNI, produknya HNI, kemudian kita punya sebuah konsep yang kita namakan dengan jagoan kampung. Ternyata sinergi dari berbagai sistem ini yang ada di HNI menimbulkan efek rumah kita bisa menjadi kerajaan bisnis. Siapa mau angkat tangan? Nah, ya, luar biasa. Saya izin sambil ngecek di di laptop ya. Saya sambil ngecek kalau ada kalau ada kalau ada yang mau interaktif, tanya jawab, diskusi, silakan. Saya langsung ngecek di laptop nih. Dari mana nih? Dari Semarang, dari Bantul ya, Jakarta Selatan, Jambi. Ya, Tambun Selatan, deket ya, Tambun Selatan, Ambon, Maluku, wah, Masya Allah ya, jauh, Palangkaraya, Malang. Nah, udah banyak ya yang hari ini yang hadir. Nah, jadi inilah luar biasanya bisnis kita hari ini, teman-teman sekalian. Di tengah suasana kita, masa-masa kita yang hari ini mungkin bagi sebagian orang ini masa-masa yang kritis ya, masa-masa yang aduh gimana nih income bulan ini gitu ya. Tapi alhamdulillah bisnis kita tetap running well gitu ya. Bisnis kita tetap running terus karena memang konsepnya bisnis HNI ini adalah from home ya. Kalau baru 2 pekan kemarin kita dengar bahasa work from home, HNI sudah 8 tahun yang lalu ya membuat konsep bagaimana bisnis ini bisa dikerjakan dari rumah. Jadi kita work from home kita sudah sejak 8 tahun yang lalu gitu ya. Sehingga wajar ketika akhirnya bisnis kita dikatakan membangun kerajaan bisnis gitu ya. Oke, kita mulai dengan jagoan kampung. Jadi jagoan kampung ini kan sebenarnya sesuatu yang kembali lagi ya tadi ya, WFH ya, work from home. Konsep rumahan, konsep bisnis rumahan. Karena siapapun Anda, pasti Anda tinggal di rumah, benar nggak? Mau itu rumah sendiri, rumah masih ngontrak, rumah masih numpang gitu ya, atau dimanapun lah, Anda masih pasti tinggal di rumah. Dan kalau Anda tinggal di rumah, berarti Anda berada di sebuah lingkungan, berada di sebuah wilayah. Saya pernah dengar gini, Pak, saya nggak mau pakai konsep jagoan kampung. Kenapa? Karena saya bukan tinggal di kampung, saya tinggalnya di kota. Ya, jadi ini ya mungkin belum paham aja ya, belum ikut HS kayaknya yang komen ya. Jadi bukan berarti maksudnya jagoan kampung itu buat orang-orang yang tinggal di pelosok kampung, bukan ya. Terus gimana Bu ya kita yang tinggal di kota? Artinya kalau Anda tinggal di rumah, berarti Anda kan tinggal di sebuah lingkungan, di sebuah wilayah. Nah, itu yang kita katakan dengan kampungnya kita masing-masing, ada di situ. Jadi nggak ada orang yang nggak punya kampung. Nah ya, nggak ada orang yang nggak punya kampung nih ya. Jadi teman-teman sekalian, agen HNI dimanapun berada, hari ini saya mau mencoba untuk sharing keunggulan-keunggulan ya menjadi seorang jagoan kampung di HNI. Nah ya, saya ambil referensi dari buku TMB The Master Book bab 14. Nah ini kalau teman-teman yang belum punya TMB, nah inilah saatnya teman-teman harus punya nih TMB-nya ya, dan dibaca. Dan TMB hari ini bisa menjadi referensi untuk kita terus membina mitra-mitra kita lewat online. Jadi nggak kehabisan bahan ya, banyak yang perlu bisa dibahas. Sukses di HNI memang cukup mulai dari rumah, dimanapun tempat anda berada ya. Ada 6 keunggulan ya, ini yang mau saya bahas ya. Ada 6 keunggulan jagoan kampung ya. Nanti kalau teman-teman buka TMB bab 14 ya, ini kita ada ininya, ada diagramnya ya. Teman-teman nanti bisa lihat ya. Dan ini juga ada ininya, ada slide-nya juga, ada banyak kok ya. Nanti tinggal minta sama mentornya teman-teman aja ya. Ada slide-nya nanti ya. Saya hanya tinggal mau jelasin aja hari ini. Keunggulan jagoan kampung yang pertama, sangat rumahan. Pastilah ya, pasti banget ya, sangat rumahan. Kenapa? Karena memang bermulanya dari rumah. Kita daftar jadi agen HNI, apa tujuannya? Untuk dapetin produk kan? Untuk siapa produknya? Apa untuk kita pakai atau untuk kita jual? Yang paling pertama, kita beli produk kita, ya, kita beli produk itu untuk kita pakai, untuk kita dan keluarga kita pakai. Maka dari situ saja
ya, itu sudah apa namanya, udah sangat rumahan. Yang nyobain produk nggak cuma saya sendiri, tapi satu rumah tuh nyobain. Ya, hari ini kita lagi digempur banget gimana caranya supaya imunitas kita terjaga, supaya sehat, kan gitu ya. Makanya ada resep-resep bagus nih dari para herbalis konsultan kita ya. Ada rosella, kelosin, ada madu, ada kurma itu ya. Siapa sih yang minum? Satu rumah kan. Nah, artinya yang punya pengalaman memakai produk itu siapa? Nggak cuma satu atau dua orang, tapi satu rumah. Sabun, pasta gigi digunakan, itu udah modal besar yang menjalankan bisnis ini. Nggak hanya sendiri, tapi satu rumah. Kenapa? Karena memang mulai dari rumah, gitu ya. Sangat rumahan banget. Kemudian itu baru dari dalam ya, dari dalam rumah kita. Kemudian ketika kita sukses gitu ya, kita perlahan-lahan mungkin ada perubahan ya, itu sekitar kita bisa lihat nggak? Bisa lihat ya, melihat langsung gitu ya, melihat langsung, oh ternyata benar juga nih ibu ini mengerjakan bisnis rumahannya ada hasilnya. Itu hasilnya bisa dilihat sama orang-orang terdekat dari rumah kita, itu ya, dari rumah kita. Dan kemudian kalaupun yang paling sederhana deh, kondisi saat ini misalnya ya, paling simple nih, paling sederhana ya, kondisi saat ini itu adalah ketika orang-orang sedang sibuk WFH atau bingung mau ngapain. Kita mah ya memang begini kerjaannya setiap hari gitu ya. Paling yang tadinya paling hanya berkurang aja home sharing yang biasanya kita offline, punya jadwal sambil ngantar anak sekolah. Hari ini kan anak-anak sekolah juga online gitu ya. Paling itu aja yang agak berkurang, tapi bukan berarti terus kemudian kita stuck ya. Kenapa? Karena ini bisnis yang rumahan. Ya. Kemudian kalau Anda jadi jagoan kampung misalnya dengan kondisi saat ini, mau nganterin produk atau mau perlu ada mitra kita minta anterin produk, itu kan nggak jauh-jauh ya, nggak, masih dalam satu lingkungan atau satu kawasan kita gitu ya. Anda tidak dituntut untuk keluar, kalaupun apa bahasanya sekarang lockdown gitu ya, di lockdown gitu ya, lingkungan ini di lockdown ya. Kita alhamdulillah nggak terlalu berarti untuk kalau seorang jagoan kampung gitu ya, nggak terlalu berasa banget karena memang sehari kita memang kerjanya kita memang di lingkungan kita gitu ya. Cikarang Selatan di lockdown gitu ya. Ya saya mitra-mitra saya di sekitar Cikarang Selatan, mau anterin produk masih terjangkau, mau pakai ojek online masih terjangkau gitu ya, mau dianterin sendiri misalnya taruh di teras ya masih terjangkau karena modalnya modal motoran misalnya, seperti itu. Jadi itu yang menggambarkan ini bisnis yang sangat rumahan dan semua dikerjakan dari rumah, dan siapapun yang ada di dalam rumah bisa mengerjakan bisnis ini bersama-sama. Ya emaknya, ya ayahnya, ya kakeknya, ya neneknya, bahkan anak-anaknya. Nah gitu ya, bisnis yang sangat rumahan. Kemudian ahlan masahlan dari Palembang ya, dari Cikarang, dari Aceh, Masya Allah. Sehat semua ya, dari Aceh, dari Cepu ya, dari Padang, sehat semua insya Allah. Kemudian keunggulan yang kedua dari jagoan kampung itu adalah apa yang kita sebut dengan doktrinasi kondisi. Apa itu doktrinasi kondisi? Jadi teman-teman bayangin, kalau misalnya mitra-mitra kita, ini kan satu wilayah semua ya, kemudian mereka jadi agen stok beramai-ramai, mereka jadi agen stok, mereka jadi stokis beramai-ramai. Bayangin nggak? Dalam satu perumahan itu spanduk atau banner stokis itu banyak banget, bayangin nggak ya? Atau sekarang kan kita udah punya new branding nih ya, yang keren banget. Siapa yang belum punya new branding? Ayo, ya pasti ini masih ada 2 hari bulan ini bisa dapetin new brandingnya ya. Itu kan dengan new branding yang ada sekarang kan itu keren banget ya. Dapat apa tuh? Dapat spanduk bisa dipasang di luar sama gitu ya, keren gitu, minimalis lah spanduknya. Kemudian dapat wallpaper liner gitu ya, wallpaper liner. Terus ada ininya ada X banner ya, ada standing bannernya tuh ya, ada X banner, standing banner itu, dan bahannya bagus banget, nggak cepat rusak gitu.
Nah itu teman-teman bayangin ya, satu kompleks perumahan, satu perkampungan, satu desa, satu RT, satu RW, itu banyak banget yang pasang spanduk sejenis. Kira-kira heboh nggak tuh satu kampung? Atau orang yang lagi datang ke kampung tersebut heboh nggak tuh? Ya Masya Allah gitu ya. Akan terbentuk apa namanya ya, ada eksistensi, ada brandingnya. Kok ini saya jalan ke sini ketemu sama spanduk Halal Mart, saya jalan ke sana lihat lagi ada spanduk Halal Mart, jalan ke sana spanduk Halal Mart, ini apa sih Halal Mart gitu ya. Bayangin kalau dalam satu lingkungan itu ramai banget sama banner-banner Halal Mart kita gitu ya. Dan inilah yang disebut dengan doktrinasi kondisi ya, membuat orang akhirnya jadi banyak tertarik dan penasaran. Bangun pagi tiba-tiba, loh kok tetangga depan saya pasang banner Halal Mart ya. Besoknya seminggu lagi tetangga samping saya pasang banner Halal Mart ya. Lama-lama dia gimana nih, yang tadinya nolak, yang tadinya ogah-ogahan, yang tadinya nggak mau, yang tadinya mandang sebelah mata, akhirnya gimana? Pasti kepo juga kan, kok tetangga saya masang ya, kok tangga saya masang ya gitu. Kok si Bu RT kok sekarang jadi Halal Mart ya, kok Bu RW saya sekarang jadi Halal Mart juga ya. Dulu Bu Oni nawarin Halal Mart, kayaknya saya enggak deh, nggak bagus deh kayaknya deh, nggak prospek deh. Tapi kok Bu RT saya mau ya, kok Bu RW saya mau ya. Akhirnya lama-lama gimana ya, tertarik gitu ya. Nah ini yang apa namanya, Masya Allah ya, akan bisa kita dapatkan doktrinasi kondisi ini ketika kita menjadi seorang jagoan kampung di HNI ya. Nah, alhamdulillah di Cikarang Selatan ya, khususnya di kompleks saya ya, Villa Mutiara Cikarang ya. Ini sebagai contoh aja ya teman-teman sekalian, sebagai contoh di Villa Mutiara Cikarang ini saya punya 4 BC ya. Bukan saya sih, HNI punya 4 BC ya. HNI punya 4 BC di dalam satu kompleks. Bayangin teman-teman. Belum ngomongin satu kelurahan loh ya, baru satu kompleks itu sudah ada 4 BC. Ada BC Cikarang saya, ada BC Cikarang Selatannya Bu Evi Supiarti, ada BC Cikarang 2-nya Bu Sulastri, ada BC Cikarang 3-nya Bu Sulis gitu ya, Pak Jenial ya. Dan itu jaraknya ya, kebayang dong kalau satu kompleks berapa jauh sih jaraknya antara satu BC ya. Tapi hidup nggak BC-nya? Hidup ya. Jadi Masya Allah, nanti akan kita bahas ya tentang BC yang kokoh ya, itu ada nanti tentang BC yang kokoh ya. Dan akhirnya apa, dengan doktrinasi kondisi ini apa, kelihatan eksis banget Halal Mart ya. Halal Mart akan kelihatan eksis. Siapapun yang akan masuk ke kompleks Villa Mutiara Cikarang misal ya, siapapun yang akan masuk ke Cikarang Selatan, dia akan melihat bertebaran spanduk Halal Mart di mana-mana. Dan ini kalau udah kayak begini, wah lewat deh tuh segara Mart Alfnit gitu ya, Sensor dan Mart Indnit gitu ya. Lewat. Kenapa? Mereka satu perumahan bisa jadi cuma 1 atau 2 outlet. Kita satu gang bisa jadi Halal Mart semua gitu ya. Setuju nggak? Harus setuju ya. Kemudian bentar nih, berhenti. Oke, selamat datang Garut. Ahlan wa sahlan ya. Probolinggo, Sopeng, wah jauh-jauh nih. Ada Lampung ya. Oke, teman-teman yang mau sambil diskusi interaktif, boleh silakan tulis di komen ya. Silakan tulis di komen. Ya, kemudian teman-teman sekalian ya, itu kan kita bicara tentang agen stok ya. Dia pasang spanduk-spanduk Halal Mart. Bagaimana kalau mitra-mitra kita yang dia belum mau jadi stokis misalnya ya, aku belum mau jadi stokis, entah dengan berbagai alasan. Jangan khawatir itu ya. Kalau saya buatkan ini. Ada bentuknya spanduk, boleh ya, agen HNI. Tulisannya aku agen HNI. Atau yang murah meriah, saya buat ini nih. Stiker. Ya, saya buat stiker nih. Ya, aku agen HNI. Nah, ini stiker biasa, stiker kecil ya, ukuran sih segini nih. Sekartu nama lah. Oke. Nah, ini saya buatkan nih ya. Jadi kalau kita punya jadwal canvassing ya, itu nanti teman-teman yang yang gerobak-gerobak gitu ya, udah kita tempel. Bang, mau nggak ditempel ya yang closing apa, atau rumah mitra-mitra kita yang mereka belum mau jadi stokis,
kita ngasih satu stiker aku agen HNI. Kenapa? Untuk brandingnya untuk existing. Karena kan kalau bukan stokis ya jangan pasang spanduk stokis ya kan, nanti orang belanja di situ salah dong ya, karena kan dia nggak bisa nginput ya. Jadi kalau dia bukan stokis ya jangan pasang spanduk stokis ya, pasangin aja stiker kah atau banner kecil tulisannya aku agen HNI misalnya, contoh aja ya, bisa menginspirasi lah teman-teman ya. Atau ya ada identitas HNI-nya lah. Jadi meskipun dia belum stokis ya, tetap ramaikan rumah-rumah di wilayah kita, wilayah kampung kita itu dengan identitas HNI-nya gitu ya, dengan stiker, entah dengan ya apalah berbagai kreativitas mah sekarang mah ya, macam-macam lah banyak ya. Yang penting jangan ditulis stokisnya, jangan ditulis halal martnya, cukup tulis saja agen HNI ya, distributor produk halal menerima pembuatan kartu diskon halal mart misalnya, seperti itu ya. Nanti kalau ada orang yang datang apa mau belanja ya tetap diarahkan ke stokis terdekat, diarahkan ke agen stok terdekat, diarahkan kepada BC terdekat ya, karena kan nggak bisa belanja sama yang bukan stokis ya. Kemudian yang berikutnya yang ketiga ya, udah 10.30 jatahnya setengah jam ya, ternyata baru bahas 2 bahasan nih 2,5 jamnya ya. Kemudian yang ketiga, keunggulan yang ketiga dari jagoan kampung adalah low cost but high impact ya. Apa artinya low cost but high impact? Low cost, costnya rendah, tapi impactnya itu, efeknya tinggi banget ya. Gimana nggak rendah teman-teman sekalian? Modalnya cuman ya mungkin jalan kaki, mungkin modalnya paling jauh ya naik motor, kalaupun naik mobil ke RT sebelah ya nggak boros-boros amat gitu ya bensinnya ya. Terus kemudian secara tenaga juga ya nggak ngambil tenaga yang terlalu nyebrang pulau atau nyebrang benua gitu ya, nggak sampai seperti itu kan ya, seperti itu. Atau dari segi waktu misalnya ya low cost, kenapa? Karena ya bisa sambil nganterin anak sekolah, sambil jemput mereka sekolah, sambil kita ke pasar, kemudian sambil lagi kita arisan, sambil lagi kita taklim. Wah, itu dahsyat banget gitu ya. Low cost but high impact, efeknya besar banget ya. Nanti teman-teman, Bu gimana? Tapi kan ada keluarga saya ada di kampung nih, misalnya di Tegal di Jawa Tengah, tuh gimana, saya tolak nggak boleh daftar? Ya bukan, jangan gitu ya, tetap didaftarin. Keluarga di kampung mah ya, atau teman-teman di berbagai penjuru dunia mah, ayo silakan diprospek, direkrut ya, jadikan mereka member di grup kita. Hanya saja untuk prioritas hari ini teman-teman menuju LED, bagi yang belum LED ya, menuju LED ya, untuk mengolah omsetnya prioritaskan dari jagoan kampung gitu. Kenapa? Karena itu tadi low cost but high impact, baik dari segi ongkosnya, materi uangnya, kalaupun naik motor, bensin motor insya Allah masih terjangkau. Kemudian gak harus naik pesawat warawiri keluar kota, antar pulau gitu ya. Kemudian dari segi waktu juga masih bisa kita sambil mengerjakan rutinitas kita ya di lingkungan kita. Dari segi tenaga pun seperti itu ya. Kalau jagoan kampung itu, saya kalau sehari-hari home sharing, pagi home sharing nih, jam 12 itu udah di rumah lagi, bisa makan dulu, bisa ibadah dulu, bisa sholat, bisa selonjoran dulu. Kenapa? Nanti siang kalau mau home sharing lagi jaraknya cuman ya paling 10-15 menit gitu ya. Jadi nggak ngambil yang waktu terlalu 1 jam 2 jam perjalanan gitu, enggak ya. Dan itu amat terasa yang disebut low costnya itu ya di situ ya, karena kan biar bagaimanapun ya kita perlu waktu untuk ibadah, kita perlu waktu untuk istirahat, kita perlu waktu untuk merecharge tenaga dan energi kita gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang keempat, keunggulan dari jagoan kampung yang berikutnya adalah mudah pembinaan jaringan. Oke. Mudah pembinaan jaringan, mudah ya. Kenapa ya? Karena itu tadi ya, deket. Pagi ini mau home sharing di rumahnya Bu RT 03 misalnya. Udah, kucuk naik motor gitu ya, ke rumah Bu RT.
nanti sore mau home sharing di arisan di blok C misalnya, ya. Terus besok kemana, itu mudah banget ya. Atau sambil, Bu nanti aku anterin produknya, nanti sambil aku jemput ya Bu, aku sambil jemput anaknya nanti siang ya, tuh bisa gitu kan ya. Iya, mau dijelasin stokis ya, ya deh Bu, nanti aku kelar taklim aku mampir ya ke rumah ibu gitu misalnya ya. Mudah banget. Kenapa? Masih dalam satu lingkungan kita gitu ya. Dan mengumpulkan atau membentuk tim solid, tim leader dari jagoan kampung itu insya Allah menjadi mudah. Dulu waktu tahun 2015, waktu saya pertama kali jadi LED, saya sering ditanya, apa sih Bu Oni rahasianya gitu ya, dari ED langsung jadi LED. Sebenarnya sih tidak ada rahasia apapun, tidak ada skill kepintaran apapun dari saya, nggak ada gitu ya. Hanya mungkin waktu itu ya menjalankan jagoan kampung, dari 6 jalur saya itu 4 jalur itu ya dari 1 Cikarang Selatan. Jadi kebayang ketika saya 1 kali home sharing itu langsung bertemu dengan 3-4 jalur. Nah ya, langsung bertemu dengan 3-4 jalur. Jadi menciptakan, melahirkan, memoles tim solid, tim leader, itu insya Allah sangat mudah kalau Anda menjadi jagoan kampung. Bayangin kalau saya di Cikarang, jalur 1 saya di Cengkareng misalnya, jalur 2 saya di Banten, jalur 3 saya ada di Depok misalnya ya. Kebayang nggak kalau saya 1 hari itu pasti habis untuk home sharing 1 tempat, 1 jalur aja ya. Dan itu memakan ya tadi ya, nggak low cost ya, nggak low cost banget ya. Jadi makanya hari ini teman-teman yang belum LED, ayo bikin target LED-nya itu jadi jagoan kampung. Nanti kalau sudah jadi LED ya, salah satu konsekuensinya kan jaringan akan tambah besar, akan tambah akan tambah banyak ke bawah ya, terus berantai ke bawah-bawah dan akan tambah besar ya. Salah satu konsekuensinya mungkin teman-teman nanti suatu saat akan punya banyak jaringan di banyak berbagai daerah. Tapi itu kan nanti kalau ketika teman-teman sudah LED, bonus udah besar, sebulan sekali mau nyambangin mereka naik pesawat ya nggak berat-berat banget gitu ya, udah tertopang sama bonus kita gitu. Tapi maka saran ya, arahan terbaik kami ya, saran kami, Anda mau mengejar syarat LED maka kejarlah dari konsep jagoan kampung ya. Kemudian yang ke berapa tadi itu ya? Tadi yang keempat ya, pemudahnya pembinaan jaringan. Kemudian yang kelima ya, jagoan kampung ini, konsep jagoan kampung ini sangat mother friendly banget ya, sangat mother friendly banget. Apa tuh? Cocok banget buat mak-mak. Waalaikumsalam, Sumedang ya. Cocok banget buat mak-mak pastinya dong ya, karena teman-teman HNI, agen HNI, terutama para emak, para mama, para mami, para bunda ya, dimanapun Anda berada, satu hal yang harus kita senantiasa harus kita pegang, harus kita ingat adalah siapa kita, apa tugas, peran, fungsi utama kita ya sebagai seorang muslimah adalah tetap tugas kita, fungsi kita, peran kita yang paling pertama, yang paling utama adalah sebagai istri dan sebagai ibu di rumah kita. Itu adalah peran, fungsi, tugas yang tidak boleh bergeser, tidak boleh tergantikan ya, tidak boleh diremehkan, apalagi diabaikan ya. Jadi biar bagaimanapun itu peran, fungsi, tugas kita yang paling pertama dan paling utama. Nah, tapi kemudian hari ini kita dituntut tidak hanya cukup ya, kita nggak hanya sekedar menjadi muslimah yang hanya berdiam diri saja di rumah, tapi ada banyak tuntutan-tuntutan di luar dari sosial masyarakat yang hari ini mengharuskan kita untuk terjun ya ke sosial dan ke dunia masyarakat. Entah itu ilmu, entah itu edukasi, entah itu motivasi, inspirasi gitu ya. Daripada masyarakat kita mengambil inspirasi dari orang yang salah ya. Jadi itu kira-kira apa ya, tuntutan peran tanggung jawab kita di dalam dimensi yang lain. Nah, di HNI ya, kedua peran tersebut
tidak dibikin kontradiktif, tapi oleh HNI kedua peran tersebut ya ditampung menjadi satu, dan konsepnya adalah jagoan kampung. Nah, dengan menjadi seorang jagoan kampung, ya Anda muslimah, bunda, mama, mami, emak, dimanapun Anda berada, Anda jalankan tugas, peran, fungsi utama Anda sebagai istri dan ibu di rumah, namun Anda pun masih bisa berkecimpung dalam dunia sosial dan masyarakat bersama HNI. Ya, kalau teman-teman ingat, ya, ini bukan materi saya ya. Kalau teman-teman ingat, saya reminder aja, teman-teman pasti ingat dengan materi peluang 5S, ya. Apa tuh? Selamat, sehat, ya, smart, sejahtera, saudara. Ya, itu 5 peluang yang biar bagaimanapun kita harus sampaikan kepada masyarakat kita. Ya, jadi lewat HNI dengan konsep jagoan kampung, insya Allah kita bisa menyelesaikan peran-peran fungsi kita, baik di rumah maupun yang di luar rumah. Jadi HNI ini sebenarnya sebagai solusi. Ya, konsep jagoan kampung ini adalah sebenarnya sebagai solusi buat para muslimah ya mengerjakan perannya di dalam rumah dan juga mengerjakan perannya di luar rumah. Ya. Tadi mungkin teman-teman sudah nyambung ya. Gimana, kenapa disebut dengan mother friendly? Karena kalau teman-teman menjadi jagoan kampung ya, Anda beraktivitas, rutinitas Anda seperti biasa di rumah. Mulai dari rutinitas pagi, dari buka pintu, kemudian ke tukang sayur, ngurus anak sekolah, nganterin mereka, ada yang ke TK, ada yang di SD, ada yang di SMP gitu ya. Kalah Kang Ojek ya sama emak-emak tuh ya. Kemudian nanti jam 10-an kita harus sudah nganter bekal, mungkin jam 11-an udah nganter bekal, nanti jam 12 mungkin udah ada yang dijemput, sore nanti ada lagi antar les, kita ada arisan, kita ada taklim. Masya Allah, begitu banyak rutinitas kita sehari-hari. Tapi dengan konsep jagoan kampung bersama HNI hari ini kita bisa terjalankan semuanya gitu ya. Sambil kita ke pasar ya, sambil kita bawa brosur, jangan lupa ya, sambil ke pasar, sambil bawa sirup kurma, sambil nganter anak, jangan lupa bawa brosur, bawa kelosinnya, bawa sabun bawa sabun kolagennya, bawa PGH-nya, sambil nanti di arisan bawa tentengannya tuh ya, tasnya emak-emak tuh ya. Kalah tas branded mah sama tas kita mah ya, yang transparan itu ya. Kemudian kita sambil bawa anak-anak jalan-jalan, mungkin sore-sore nemenin mereka main di taman ya, sambil kita bisa PCA juga di situ ya. Kita bisa bawa brosur yang penting itu ya. Seperti itulah kegiatan kita sehari-hari. Jadi ini ya, saya pikir dan sudah banyak yang membuktikan ya, Khadijah HNI hari ini ya, LED Khadijah HNI hari ini ada 200 lebih kalau nggak salah ya. Nah, itu sudah membuktikan lah betapa dahsyatnya konsep jagoan kampung gitu ya. Insya Allah ya, karena biar bagaimanapun divisi kita namanya divisi Khadijah ya. Untuk teman-teman yang baru tahu nih ya, divisi kita namanya divisi Khadijah ya, karena memang kita mengambil inspirasi dari Bunda Khadijah, menjadi seorang istri dan ibu yang luar biasa, tapi juga punya kiprah ya, punya kiprah untuk dakwah di masyarakat ya. Keren banget ya. Pastikan ya segera jadi LED Khadijah. Kemudian niat yang lurus, oh iya dong ya, peluang 5S mantap. Di samping itu niat yang lurus, sepakat. Waalaikumsalam Cirebon dan Cicalengka. Wah, ada Cicalengka di sini ya, ada Padang, ada Riau, ada Citerep ya. Kemudian yang terakhir ya, tadi yang saya bilang yang terakhir adalah bisnis center yang kokoh ya. Tadi saya bilang, saya ambil contoh, mungkin ini juga terjadi di sudah banyak di beberapa banyak wilayah ya. Satu kompleks saya di sini ada 4 bisi ya. Ada bisi saya, bisi Cikarang, ada bisi Cikarang Selatan Bu Evi Supiarti, ada bisi Cikarang 2 Bu Sulastri, ada bisi Cikarang 3 Bu Sulis Setiawati ya. Dan ini 4 bisinya hidup beromset gitu ya. Hidup beromset, eksis ya. Kenapa kok bisa gitu, nggak rebutan konsumen, nggak rebutan pelanggan ya? Karena dengan jagoan kampung ya, akhirnya kita punya pasar kita masing-masing, dan pasarnya kokoh
pasarnya kokoh ya. Dan alhamdulillah kayaknya semua omsetnya juga naik juga kok, semuanya naik juga gitu ya, seiring dengan luasnya pasar kita ya, akhirnya omsetnya naik juga ya dengan BC yang jadi dengan konsep jagoan kampung ini akan membuat BC yang kita buka, BC center yang kita buka itu akhirnya apa, kokoh. Kenapa? Karena yang belanja adalah jaringan kita yang ada di kampung kita tersebut, yang ada di wilayah kita tersebut gitu ya. Jadi nggak ada ceritanya lagi nanti habis buka BC terus downgrade gitu ya, aduh masya Allah ya, enggak. Kenapa? Ya karena pasarnya sudah terbentuk, pasarnya di satu wilayah itu sudah terbentuk, bahkan sudah kokoh. Maka begitu hadir BC, maka begitu hadir sebuah bisnis center ya, ya kokoh bisnis centernya. Kenapa? Pasarnya sudah ada, sudah kokoh ya, luar biasa ya. Kalau kita, arahan kita untuk membentuk BC yang kokoh dalam satu wilayah ya, hitungan kita minimal kita melayani BC tersebut membina 200 agen stok aktif. Nah ya, membina 200 agen stok aktif di wilayah tersebut. Jadi itu teman-teman sekalian ya, 6 keunggulan jagoan kampung yang hari ini saya share ya. Pertama, sangat rumahan. Yang kedua, menjadi sebuah doktrinasi kondisi yang luar biasa. Yang ketiga, mudah pembinaan jaringan. Yang keempat, low cost but high impact. Yang keenam, BC yang kokoh. Ya, terbentuk BC yang kokoh. Nah, dan jagoan kampung sendiri kami mendefinisikannya dengan seorang eksekutif director 35% ya, yang memiliki setidaknya ya setidaknya 18 agen stok aktif di 6 jalur berbeda dalam satu kecamatan. Nah, itu definisi jagoan kampung. Kalau dari tadi apa sih Bu Oni jagoan kampung ya? Dari tadi kan keunggulannya aja nih ya. Tapi sebenarnya definisinya jagoan kampung tuh apa sih? Apa saya boleh mengklaim diri saya jagoan kampung gitu ya? Kalau Anda mau mengklaim diri Anda jagoan kampung, Anda cek dulu apakah Anda sudah memiliki 18 stokis aktif di 6 jalur berbeda dalam satu wilayah. Ya, dalam satu wilayah. Paling bagus itu satu wilayahnya itu satu kecamatan. Nah, itu luar biasa. Maka kenapa akhirnya teman-teman bisa mengambil benang merah ya. Kenapa judul kita hari ini adalah membangun kerajaan bisnis rumahan. Nah, jadi rumah kita pun bisa menjadi kerajaan bisnis ya, dengan produk harian HNI, dengan konsep jagoan kampung. Maka siapapun Anda bisa menjadikan rumah Anda sebagai kerajaan bisnis Anda ya. Seperti itu teman-teman sekalian. Ada yang mau didiskusikan? Mangga silakan. Martapura, Masya Allah, ada Martapura nih, ada Kertajaya, Bandung. Kendala apa nih? Ada kendala sinyal. Oh, ada kendala sinyal ya. Ya, sabar ya. Ada Lamongan, ada Riau, ada Pontianak, ada Cirebon, jagoan kampung. Ya, insya Allah semua kita jadi jagoan kampung ya. Ada Sidoarjo. Oke ya, jadi kawan-kawan sekalian ya, gimana caranya jadi jagoan kampung ya? Ini mohon maaf ya, udah 45 menit ya. Gimana terakhir dari saya? Ya, gimana caranya jadi jagoan kampung? Cara pertama adalah Anda harus bikin daftar nama. Kalau misalnya Anda nanti sudah cek, oh ternyata saya belum terbentuk Bu Oni ya, 18 stokis aktif itu belum ada di satu kecamatan, satu wilayah. Maka apa yang harus Anda lakukan? Bikin daftar nama jagoan kampung ya. Daftar nama jagoan kampung. Buat daftar nama jagoan kampung. Apa tuh daftar nama jagoan kampung? Daftar nama jagoan kampung itu isinya adalah 200 daftar nama ya, yang mana nama-nama tersebut kita ambil dalam satu wilayah kecamatan kita. Misal contohnya ya, tuliskan nama-nama tetangga satu kompleks. Misalnya, tuliskan tetangga yang beda RT. Tuliskan nama-nama kenalan dari kompleks tetangga kita, kompleks sebelah. Misalnya kalau saya Villa Mutiara Cikarang, di belakang tuh ada kompleks Bumi Cikarang Makmur misalnya ya. Misal
tuliskan, punya nggak kenalan di sana. Kemudian tuliskan para pelaku usaha ya yang ada di wilayah kita. Banyak nggak? Banyak banget. Ya, banyak banget. Pelaku usaha, Anda bisa nyisir ruko dari depan kompleks ya, atau dari depan perumahan tuh Anda bisa sisir tuh di situ. Ada toko listrik, ada toko kuliner, ada udah nggak terhitung kan, kalau pelaku usaha tuh sudah nggak terhitung. Termasuk apa? Termasuk tukang bubur yang lewat tiap pagi, tukang sayur yang lewat, tukang bakso yang lewat tiap sore, ya itu juga di prospek, masukin dalam daftar nama gitu ya. Kemudian tuliskan nama-nama Thomas dan Toga. Siapa tuh Thomas dan Toga? Tokoh masyarakat dan tokoh agama. Nah ya, jadi ini penting nih, kita bisa kenal dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Kita pegang kepalanya, insya Allah nanti ekornya ngikutin kan gitu ya. Jadi tuliskan di daftar nama jagoan kampung Anda nama-nama Pak Bu RT, Pak RT, Bu RW, Bu Posyandu, aktivis PKK misalnya ya, para ustazah ya, tokoh-tokoh lah yang ada di sekitar kita ya. Anda datengin, Anda bisa prospek, Anda ngobrol ringan gitu ya, dan itu insya Allah masuk ke dalam tadi ya, low cost high impact ya. Jadi buat daftar nama ya. Daftar nama itu, cara membuat daftar nama ada di bab bab 6 cara kerja ya, di TMB bab 6 cara kerja. Membuat daftar nama jagoan kampung ya. Mungkin nanti daftar nama akan dibuat seri kuliah online-nya tersendiri ya. Tapi yang pasti sebagai sebagai include aja dalam materi jagoan kampung hari ini ya. Anda jangan berpikir bisa besar di bisnis network marketing kalau Anda malas membuat daftar nama. Mohon maaf ya. Kenapa? Karena daftar nama itu super penting. Bahkan dalam buku-buku networking yang saya baca, ada satu kalimat disebutkan di situ bahwa daftar nama adalah raja. Bayangin ya, daftar nama, sebegitu pentingnya daftar nama sampai diibaratkan daftar nama itu adalah raja dalam bisnis kita ya. Maka kalau Anda masih tergolong yang entar lu atau males-malesan bikin daftar nama, sekaranglah saatnya Anda bikinlah daftar nama ya. Coba bikin daftar nama, 200 daftar nama, ambil dari jagoan kampung, dan nanti teman-teman akan merasakan 200 daftar nama itu sedikit ya gitu ya. Itu nanti akan merasakan. Dulu kita LED pernah di challenge sama Pak Rofik ya, waktu beliau jadi direktur marketingnya tuh suruh buat 2000 daftar nama tuh dalam seminggu apa kalau nggak salah. Itu Masya Allah ya, mungkin ada teman-teman abang-abang LED yang inget ya, waktu itu kita di challenge seperti itu ya. Jadi Masya Allah ya, cara menjadi jagoan kampung adalah Anda lihat AVO, Anda lihat apakah sudah memiliki 18 stokis aktif di 6 jalur berbeda. Kalau belum, ayo bikin 200 daftar nama jagoan kampung ya. Ada di buku TMB nanti di bab 6 ya, clue atau petunjuk untuk membuat daftar nama ya, dari keluarga dari keluarga dekat, teman les, kursus, dosen ya, para pelaku usaha, gurunya anak-anak, security di sekolah, para PKK, teman arisan PKK, warung, rumah makan, langganan tuh ya. Banyak banget loh sebenarnya kalau bikin daftar nama ya. Oke, kemudian yang terakhir tadi kayaknya udah terakhir lagi ya. Ya, jadi tadi ada salah satu keunggulan jagoan kampung itu adalah doktrinasi kondisi ya. Maka kita bisnis network marketing ini tidak lepas dari yang namanya existing dan branding ya. Exist dan branding ya. Exist itu adalah orang branding itu orang melabeli kita gitu, melabeli kita. Mungkin orang lupa nama kita, itu sebenarnya dia bilang, tuh ibu itu tuh yang baju merah tuh. Biasanya kalau dia datang pasti tuh dia nanti nawarin kopi nih yang warna merah. Pasti deh dia ngulang-ulang terus. Nah, kalau sampai itu terjadi, itu namanya diri kita sudah terbranding gitu ya, bahwa kita adalah tukang kopi itu misalnya. Nggak apa-apa, nikmati aja panggilan seperti itu ya Bu ya, Bapak sekalian ya, teman-teman sekalian. Nanti proses branding yang berulang-ulang ya, itu akan masuk ke dalam diagram namanya existing ya. Existing itu kalau branding kita sudah terfrekuensi, masif, aktif, nggak pernah
Bu Fulanah ini nggak pernah kemana-mana tuh nggak bawa brosur produk. Nah itu namanya udah eksis tuh dia sebagai agen HNI gitu ya. Barulah kemudian nanti Anda harus nggak cuman branding dan existing ya, meski ini salah satu keunggulannya jagoan kampung ya, doktrinasi kondisi di mana existing dan branding amat sangat tercipta dan terjadi di dalam satu wilayah tersebut, dan sehingga memudahkan kita untuk prospecting. Nah ya, banyak dari kita mengira kita sudah prospecting, ternyata kita masih branding dan existing. Contohnya apa? Bu, saya udah prospek kok. Setiap hari 3 kali Bu di Facebook saya bikin postingan. Pagi saya bikin postingan kopi sevel, siang saya bikin postingan tentang date sirup, sore saya bikin postingan tentang peluang 5S gitu. Oh mohon maaf, itu belum prospek, itu baru branding, baru existing. Yang disebut dengan prospek adalah 200 daftar nama yang tadi Anda sudah buat, daftar nama jagoan kampung yang tadi Anda sudah buat 200 yang tadi, itu kemudian Anda bikin janji ketemu, Anda prospek. Nah itu baru namanya prospecting. Anda bikin janji ketemu, Anda cerita, Anda PCA, itu baru namanya prospek. Terjadi komunikasi dua arah, dialog ya. Mau ditolak, mau diterima itu urusan nanti, belakangan ya. Yang penting teman-teman paham dulu, oh iya ternyata yang disebut dengan prospek itu adalah terjadinya komunikasi atau dialog ya. Baik teman-teman sekalian, agen HNI dimanapun berada ya, mama-mama, bunda-bunda, mama-mama, sepertinya waktu kita sudah habis ya, 30 menit jadi 1 jam ya. Mohon maaf ya, mudah-mudahan berkenan, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman sekalian, dan mudah-mudahan teman-teman tidak merasa puas ya, karena salah satu ciri pembelajar itu tidak pernah merasa puas dengan ilmu ya. Karena kalau kita sudah merasa puas, biasanya akan timbul rasa malas. Kemudian apalagi sombong. Kemudian apalagi merasa lebih sok tahu gitu ya. Mudah-mudahan nggak ada ya, di sini nggak ada ya. Jadi teman-teman sekalian ya, itu yang bisa saya sampaikan ya. Saya sharing tentang jagoan kampung ya. Ini menjadi konsep yang amat sangat mudah untuk kita semua. Siapapun Anda, siapapun kita, dimanapun Anda tinggal ya, ini nggak peduli ya apakah Anda tinggal di dataran rendah, dataran tinggi, Anda tinggal di perkotaan, Anda tinggal di kampung, dimanapun Anda berada, konsep jagoan kampung ini amat sangat mudah untuk kita jalankan. Apapun profesi Anda, sekalipun latar belakang kesibukan dan rutinitas, insya Allah tidak jadi masalah ya. Ini tetap bisa menjadi solusi untuk kita semua ya. Untuk yang ibu-ibu sangat mother friendly, apalagi untuk yang bapak-bapaknya. Kalau ibu-ibu aja bisa, masa bapak-bapak nggak bisa? Kan gitu ya. Bapak-bapak yang hari ini mungkin masih nyambi gitu ya, masih nyambi kerja di tempat lain, kan nyambi ya gitu ya, masih nyambi di tempat lain. Konsep jagoan kampung pun amat sangat solusi buat Anda yang hari ini mau mempersiapkan bisnis mulai dari sekarang ya. Karena Anda tahu kan, pasti yang namanya kerja itu nggak selamanya ya. Ada kita terbatas dengan waktu pensiun, dengan waktu gitu ya. Dengan waktu pensiun tuh pasti ada ya. Belum lagi kalau di Cikarang ini sering banyak ya, tiba-tiba Bu, ini suami saya PT-nya mau ditutup gitu ya. Masya Allah, itu banyak, itu sehari-hari tuh cerita-cerita, kisah-kisah seperti itu banyak. Maka hari ini ayo kita bangun bisnis kita. Ini solusi banget untuk bapak-bapak yang hari ini masih nyambi sehari-hari pagi sampai sore, atau mungkin karena saya di Cikarang ya, ada 2-3 shift mungkin di sini ya, shift malam, shift pagi gitu ya, shift 1, shift 2, shift 3. Anda mau di shift berapapun, dengan konsep jagoan kampung Anda bisa kok sudah mulai merintis membangun bisnis Anda dari rumah. Bener deh ya, coba dikerjakan ya. Yang penting apa? Yang penting mau. Kemudian merapat sama mentornya, minta arahan terbaik dari mentor Anda. Karena mentor itu nggak mungkin nggak mau membantu kesuksesan Anda ya. Karena suksesnya mentor itu ada pada suksesnya mitra-mitranya semua ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan itu untuk sharing kuliah online kita pada hari ini tentang jagoan kampung. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman sekalian dimanapun berada. Jangan lupa ya, ada titip pesan sponsor. Enggak sih, bukan pesan sponsor ya, tapi ini hendaknya menjadi awareness buat kita semua. Tetap
pada physical distancing ya, bukan lagi social distancing kita hari ini, tapi physical distancing. Jaga kesehatan kita, jaga imunitas kita ya. Saya di rumah beserta staf saya di BCC ya, Kelosin rosella, ini ya Kelosin rosella, daun kelornya, vitamin C-nya dipadankan dengan date sirupnya ya. Ini ayo dikonsumsi ya. Kemudian kita punya punya banyak herba-herba lain untuk meningkatkan imunitas kita. Ayo kita ekstra jaga kesehatan imunitas kita bersama keluarga pada hari ini. Kemudian saya juga mau mereminder ya, tidak bosan-bosan teman-teman sekalian, mama, bunda-bunda, mami-mami, jaga kebersihan, biasakan mencuci tangan. Karena lagi stay at home, maka yang terbaik adalah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir ya. Kemudian jangan lupa berjemur ya, di pagi hari berjemur, lakukan olahraga ringan, banyak konsumsi sayur dan buah, juga minum air putih ya. Itu teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Saya mohon maaf pastinya penuh dengan keterbatasan dan kekurangan ya. Saya mohon dimaafkan, mudah-mudahan teman-teman sekalian menjadi agen-agen HNI yang terus berprestasi meskipun dalam masa tantangan ya. Dalam masa ini kita sedang dalam masa tantangan, dan inilah saatnya kita membuktikan ya bahwa HNI ini adalah bisnis rumahan. Ya, HNI benar-benar bisa kita andalkan sebagai bisnis rumahan kita ya, yang insya Allah mampu menerjang semua tantangan, semua rintangan. Insya Allah akan mampu kita terjang bersama HNI. Dan saat inilah saat yang paling tepat Anda untuk semakin semangat PCA, gesit syiar HNI kepada banyak orang. Karena hari ini mungkin banyak orang yang keliengan, bingung ya, bagaimana harus punya uang tambahan, finansial tambahan. Inilah saatnya Anda semangat PCA sama mereka, meskipun kita batasi dulu dengan online ya teman-teman. Mohon tidak ada pertemuan secara offline, kita patuhi dulu arahan dari pemerintah kita ya, dan majelis ulama kita ya. Tidak ada dulu kerumunan dan tidak ada dulu pertemuan offline. Tapi inilah saatnya, meskipun lewat online, kita buktikan pada masyarakat sekitar kita, tetangga kita, keluarga kita, bahwa HNI adalah solusi baik untuk kesehatan ataupun finansial Anda. Terima kasih atas berkenannya menyimak. Saya Leonie Arfia dari Cikarang. Stay at home. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.